Calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini menyapa petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek pada Jumat 11 Oktober. Adapun Risma sapaan akrab Tri Risma hari ini didampingi petahana calon Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin untuk mendengarkan keluh kesah petani yang ada di kota Alen-Alen. Salah satu fakta di lapangan yang didapatkan Risma yakni lahan pertanian yang semakin sempit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Sofyan Arif Chandra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini menyapa petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Trenggalek pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 kemarin. Risma, sapaan akrab Tri Risma hari ini didampingi oleh incumbent calon Bupati Trenggalek yaitu Muhammad Nur Arifin. Mereka mendengarkan keluh kesah petani yang ada di Desa Sukorejo. Salah satu fakta di lapangan yang didapatkan Risma adalah lahan pertanian yang terus menyempit. Hal tersebut terjadi bukan hanya di Kabupaten Trenggalek saja, melainkan juga di kabupaten kota lain di Jawa Timur. Dengan lahannya semakin sempit tersebut, eh, Risma ingin melakukan intensifikasi produksi padi agar pada lahan yang sempit bisa menghasilkan panen padi yang sama jumlahnya atau kuantitasnya baik dan kualitasnya seperti luasan lahan sebelumnya. Salah satu caranya adalah dengan menanam padi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah ancaman kekeringan yang terjadi akibat global warming. Dan hal tersebut menyebabkan petani hanya bisa menanam padi sebanyak 2 sampai 3 kali dalam setahun. Bahkan banyak petani yang gagal panen atau puso. Untuk mengantisipasinya, petani bisa menerapkan sistem lahan padi hemat air seperti yang telah dilakukan para petani di Kabupaten Trenggalek dengan memodifikasi lahan padi layaknya kolam tambak ikan. Dampak global warming ini menurut Risma menyebabkan kekeringan di mana-mana, namun tidak mungkin petani menyerah begitu saja. Dan lahan hemat air yang telah diterapkan di Kabupaten Trenggalek ini adalah langkah cerdas bagaimana efisiensi penggunaan air dan pupuk bisa berjalan bersama, namun hasil panennya tidak kalah memuaskan dibandingkan lahan-lahan yang lainnya. Dengan sistem tersebut, lahan percontohan di Kabupaten Trenggalek berhasil panen padi hingga 4 kali dalam setahun dengan hasil per hektar yang lebih banyak dibandingkan sistem tanam yang biasanya. Hal tersebut juga pernah dilakukan Risma saat menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di pemerintah Kota Surabaya. Risma berhasil membuat taman dan menanam bunga serta pohon di sepanjang Jalan Ayani Kota Surabaya yang sebelumnya selalu gagal dan tanaman-tanamannya mati. Caranya menurut Smart tidak jauh berbeda dengan yang ada di Trenggalek, yaitu dengan melapisi tanah menggunakan plastik tempat ditanaminya pohon-pohon dan bunga. Setelah hemat air tersebut akan direplikasikan Risma ke kabupaten kota lain, terutama di daerah-daerah yang kesulitan air di musim kemarau. Dalam kunjungan tersebut, Risma juga memberikan pupuk organik cair atau POC kepada petani. Menurut Risma, penggunaan POC ini menjadi salah satu alternatif solusi kelangkaan pupuk kimia bersubsidi yang selalu terjadi setiap tahunnya. POC ini juga lebih sehat dan hasil panennya harga jualnya juga lebih tinggi. Dengan sistem POC ini, Risma meyakini petani akan mendapatkan nilai tambah. Sementara itu, Mas Ipin atau Muhammad Nur Arifin mengungkapkan lahan padi hemat air ini merupakan inovasi petani untuk mengantisipasi terjadinya krisis iklim yang berdampak pada krisis pangan karena kemampuan tanah untuk menyimpan air semakin menurun. Nah, untuk caranya, untuk lahan padi hemat air ini adalah tanah digali sedalam 50 sampai 60 cm, lalu diberi lapisan semi permeabel atau geomembran, lalu tanah yang dikeduk tersebut dikembalikan ke atas lapisan semi permeabel lalu diisi air. Airnya akan lebih bertahan di situ dan tidak serta-merta masuk ke tanah ketika tanah di bawahnya kering. Dengan sistem tersebut, petani di Trenggalek mampu panen sampai 4 kali dalam 1 tahun. Perilaku tersebut juga menunjukkan adanya perubahan perilaku komunitas petani yang mulai memahami bahwa musim tanam tidak bisa diprediksi. Dalam kunjungan di Trenggalek, Risma juga menghadiri Raker Capsus di DPC PDI Perjuangan Trenggalek, yang mana PDI Perjuangan menargetkan kemenangan Risma sebesar minimal 50%. Nah, untuk di Trenggalek memang PDIP tidak berani menarget tinggi-tinggi karena kompetitor lain yaitu
calon wakil gubernur Emil Elisdianto Dardak merupakan warga asli Trenggalek. Nah, untuk calon bupati yaitu Muhammad Nur Arifin, PDI Perjuangan menargetkan tinggi yaitu sebanyak 90% lebih karena Muhammad Nur Arifin hanya akan melawan kota kosong. Begitu rekan Adila yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama calon gubernur Jawa Timur, yakni Tri Risma hari ini. Berikut untuk ketayangannya. Ingin lihat apa yang disampaikan oleh Kasipin ini soal bagaimana pertanian, terus bagaimana kondisi di Trenggalek. Tadi saya juga komunikasi soal nelayan ikan-ikan itu bagaimana ternyata ikan itu jalan-jalan kemana-mana, baru dari Trenggalek kemana kembali ke Trenggalek lagi. Nah ini rasanya sudah ketemu sistemnya. Nah sekarang pertanian, sebenarnya kemarin 2 kali ini saya ngomong masa nggak bisa sih, dengan kan lahan sekarang makin sempit. Karena dipakai perumahan, jumlah penduduk makin banyak. Nah, gimana caranya intensifikasi lahan yang sempit bisa hasilnya sama. Nah, ternyata di Trenggalek ini sudah bisa diimplementasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.